A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Ali ya Azim ya Ghafur ya Rahim. Antar Rabbul Azim alladzi laisa kamislihi syai' wa huwa samiul basir. Wa hadha syahrun 'azzamtahu wa karramtahu wa syarraftahu wa faddaltahu 'ala asy-syuhur wa huwa syahrul ladzi faradta siyamahu 'alaihi wa huwa syahru Ramadan alladzi anzalta fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Fayazal manni wa la yumannu 'alaihi munna 'alayya bi fakaki raqabati minan nar fi man tamunnu alaih birahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Saudara pemirsa suluh sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berterima kasih dan bersyukur kepada Allah. Allah masih memberikan kita umur panjang sehingga kita punya kesempatan lagi untuk menyempurnakan jiwa kita dengan amal pada bulan-bulan, pada hari-hari mulia ini, pada bulan Ramadan ini, sehingga dengan amal ini kita bisa ketika menuju perjalanan yang panjang di hari akhir nanti bisa mempersiapkan diri. Karena kenapa? Kita dalam agama disuruh berlomba-lomba dalam kebaikan. Apalagi kita berlombanya ini batas waktu sedikit dalam kehidupan dunia ini, tapi tujuan yang ingin dicapai adalah selama-lamanya, kehidupan yang selama-lamanya di akhirat. Jadi harus kita manfaatkan kesempatan yang ada di dunia ini. Salah satu momen kesempatan yang perlu kita gali di sini adalah masalah ilmu pengetahuan. Al-Quran menjelaskan bahwa Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu dengan derajat yang tinggi. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Sekilas kita memahami bahwa berilman dengan berilmu itu sama, tapi belum dari satu sisi sama, karena orang berilman tidak bisa dikatakan beriman saja tanpa ilmu. Tapi dari sisi lain kita tidak bisa mengatakan sama, karena orang beriman belum tentu berilmu, dan juga sebaliknya orang berilmu belum tentu beriman. Alangkah sempurnanya adalah kita beriman dengan ilmu. Jadi kita memiliki dua kelebihan. Yang kelebihan ini yang Allah angkat derajat manusia itu, yaitu ilmu dan iman. Karena iman sendiri juga harus dilandasi oleh ilmu pengetahuan. Berbicara masalah ini, saya pikir menarik. Hari ini kita melihat bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan di negeri para Persia, negeri para mullah di Persia, yang hari ini sedang memperlihatkan kepada dunia bagaimana keberanian bangsa ini di bawah ancaman arogansi global melalui perang yang sudah berlangsung beberapa hari ini. Kita doakan kemenangan Allah berikan kepada orang-orang yang benar, orang-orang yang membela haknya. Dan beberapa bukti terlihat bahwa kalau merujuk pada Al-Quran, Allah senantiasa memberi kemenangan kepada orang-orang yang taat, orang-orang yang berpegang teguh kepada kebenaran. Berbicara masalah ilmu pengetahuan, ada banyak hal yang kita perlu
perlu kita belajar dari bangsa Persia ini. Yang pertama, kita melihat bahwa semangat belajar di bangsa Persia tinggi sekali. Banyak sekali faktor-faktor seperti faktor lingkungan, faktor cuaca barangkali, dan faktor-faktor lainnya, sehingga membuat seseorang itu lebih terfokus waktunya untuk belajar. Sehingga banyak sekali ulama-ulama yang lahir dari negeri ini, dari negeri Persia ini. Ada satu hal yang menarik saya pikir untuk hari ini, bahwa kita di Indonesia umumnya itu membagikan ilmu, kadang-kadang ilmu umum dan ilmu agama. Jadi seolah-olah ilmu agamanya kerjanya pesantren atau kerjanya kampus-kampus yang lebih konsentrasi kepada agama, sedangkan kampus lain lebih pendidikan lebih kepada umum. Yang menariknya di sini bahwa umumnya di kita ketika bicara masalah pendidikan agama di pesantren-pesantren di kita itu orientasinya banyak berfokus kepada ilmu tertentu. Misalnya lebih dikonsentrasikan kepada pembahasan fikih, pembahasan akidah tertentu, dan pembahasan tentang akhlak. Yang menariknya di sana adalah misalnya kita menemukan di sana ada ulama yang ahli di bidang filsafat misalnya. Ada ulama yang konsentrasi di bidang ilmu kedokteran misalnya. Kedokteran yang tradisional, kedokteran yang masih mengandalkan pengobatan dengan 4 unsur alam semesta, unsur tanah, unsur udara, unsur api, dan unsur air. Dan itu ada kitab-kitabnya dipelajari sampai hari ini. Itu ulama. Ada ulama yang masih berkonsentrasi mengajarkan hal-hal yang ditinggalkan oleh pesantren-pesantren hari ini. Tapi ini ilmu itu masih mengalir, masih dihidupkan. Jadi kita bicara ulama dan pesantren itu tidak hanya berfokus kepada fikih, usul, Al-Quran, tafsir, dan tasawuf. Yang menariknya lagi bahwa pembahasan akidah di sana lebih diperkaya dengan pembahasan pendekatan, tidak hanya pendekatan nas-nas agama, tapi adanya pendekatan-pendekatan filosofis, pendekatan akal, pendekatan analisa yang kuat, dan pendekatan kalam teologi. Dalam pembahasan tasawuf juga di sana lebih sering disebut irfan. Jadi pembahasannya tidak hanya berfokus pada amal. Mungkin barangkali kita lebih ketika bicara tasawuf lebih orientasi amal, seperti amal-amalan bagaimana kita supaya bisa menjaga diri. Di sana ada 2 bahasan yang besar dalam tasawuf ini. Ada yang nazari, ada yang amali. Yang lebih besar bahasan, yang lebih luas pembahasannya adalah pembahasan tentang nazari. Misalnya konsep fana fillah, konsep wahdatul wujud, dan lain-lain, konsep insan kamil. Itu lebih luas pembahasannya daripada amal. Sedangkan kita lebih dominan kepada amal. Dikatakan tasawuf adalah amal. Itu yang pertama. Jadi ilmu ulama itu tidak hanya berfokus pada ilmu tertentu, tapi banyak sekali ilmu-ilmu yang hari ini barangkali kita jarang mendengar ada ilmu ahli filsafat. Malah di kita filsafat itu mungkin karena faktor Imam Ghazali mungkin di kitabnya Tahfudz Falasifah, sehingga dia bahasan-bahasan filsafat dianggap tidak penting. Termasuk bahasan-bahasan yang menarik adalah bahasan tentang hal-hal yang sekilas kita melihat ini bukan bahasan agama, tapi sebenarnya bahasan agama. Dan waktu yang ada untuk belajar itu sangat difokuskan. Misalnya seorang ulama mengatakan, ulama yang masih hidup hari ini mengatakan bahwa saya heran bagaimana seorang pelajar agama itu tidak menyiapkan waktunya dalam sehari untuk belajar minimal 14 jam dia. 12 jam dia harus disiapkan waktunya dalam satu hari untuk belajar. Dia mencontohkan dirinya, saya saja itu setiap hari menyediakan waktu paling kurang 12 jam untuk belajar lagi.
Itu namanya Ayatullah Subhani yang mengatakan itu. Jadi kita mengkaji diri kita, waktu yang kita sediakan untuk ilmu ini berapa jam. Jadi kalau katakanlah kita tidak mampu 12 jam, setidaknya berapa jam kita sediakan untuk ilmu. Kita mengulang, kita mentalaah, kita ini dan sebagainya, sehingga ilmu itu hidup mengikat. Jadi barangkali orientasi kita terhadap ilmu ini berkurang, sehingga ya sesuai dengan usaha. Itu yang pertama. Yang kedua, ada hal-hal yang sudah mendarah daging, ya. Jadi mendarah daging dalam tradisi agama awalnya, tapi sudah ditanam sedemikian rupa sehingga masyarakat menjadi bahasa masyarakat, menjadi semangat masyarakat. Contoh misalnya hari ini kita lihat semangat perlawanan. Bagaimana bangsa Iran yang cenderung lebih mencintai pengetahuan ini, lebih mencintai juga jihad, perjuangan, melawan, pantang menyerah. Semangat pantang menyerah ini hari ini mulai dipraktikkan. Mereka mengatakan musuh bisa memenuhi perang, tapi tidak bisa mengakhirinya. Jadi hari ini kita akan melihat bagaimana proses perang hari ini, perang yang dipaksakan oleh Amerika dan Israel terhadap Iran. Jadi saya ingin mengatakan bahwa Iran sudah mempersiapkan perang ini untuk jangka panjang, sedangkan musuh Amerika dan Israel barangkali berpikir bisa menyelesaikan perang ini dalam waktu 3 minggu atau 4 minggu. Ini persis seperti Saddam Hussein dulu ketika menyerang Iran, mengatakan saya akan menyelesaikan Iran dalam waktu 1 minggu, akan menduduki Tehran misalnya dalam waktu 1 minggu. Tapi buktinya Irak harus menghadapi Iran dalam perang selama 8 tahun. Kita menanyakan apakah Amerika dan Israel siap untuk perang 8 tahun ini? 2 tahun apakah siap? Dengan keadaan minyak Teluk Persia ditutup hari ini dan sebagainya, dan ini sangat perang yang serius dan jangka panjang. Kita berdoa saja supaya kemenangan tetap Allah berikan terhadap orang-orang yang Muslim, mukmin yang berjihad berjuang pada bulan yang mulia ini. Jadi ada hal yang menarik tentang ilmu pengetahuan tentang dunia kita hari ini adalah bahwa ada anggapan masyarakat kita hari ini sebenarnya apa yang diberikan oleh pesantren, oleh kampus, oleh lembaga pendidikan itu tidak lebih dari ilmu apa yang dihasilkan oleh aplikasi atau AI atau semacam ChatGPT dan sebagainya. Itu lebih cerdas daripada apa ilmu yang diberikan oleh kampus, oleh lembaga pendidikan. Sekilas bisa katakan demikian. Jadi sekarang apa yang tidak bisa dijawab oleh AI ini? Semua bisa dijawab, tapi persoalannya satu. Ilmu yang berkembang hari ini lebih dominan itu ilmu dimiliki oleh AI itu sendiri, oleh buku sendiri. Kalau pandai dikatakan pandai di buku. Kita bisa mengambil iktibar dan pelajaran dari kejadian Imam Ghazali dulunya. Imam Ghazali ketika pulang dari Baghdad dengan ilmu yang sudah mencari ilmu sekian tahun, jadi dia sudah banyak kitab-kitabnya, pulang ke negerinya, ke Iran. Di perjalanan dia dirampok. Apa kata Imam Ghazali? Mengatakan, ambil semua hartaku tapi jangan ambil buku saya, kitab saya, karena itu hasil saya belajar bertahun-tahun di Baghdad dulu. Perampok ini mengatakan, kalau buku ini ilmumu, ketika saya ambil buku, saya bakar bukumu, berarti jadi bodoh kamu. Berarti jadi ilmunya hilang dengan hilangnya buku. Jadi diremehkan oleh perampok ini sehingga jadi pelajaran bagi kita. Ternyata ilmu itu bukan di kitab. Ilmu itu bukan di HP, ilmu itu bukan di internet, bukan di aplikasi atau di AI. Tapi ilmu itu adalah di jiwa. Ilmu dalam bahasan filsafat dikatakan ilmu itu bukan materi. Jadi kita tidak bisa mengatakan ilmu itu warnanya apa, bentuknya apa. Jadi bukan materi, tapi sesuatu yang bukan materi tempatnya juga harus di yang bukan materi. Jadi ilmu itu berada di jiwa. Jiwa ini harus diasah. Ilmu itu harus diasah sehingga melekat pada jiwa. Nah, jadi artinya apa?
jangan kita hari ini hanya mengandalkan ilmu itu hanya pada AI, hanya pada buku, laptop, dan sebagainya, tapi andalkan harus sering diasah sehingga melekat pada diri. Kita teringat beberapa guru kita, karena bertahun-tahun mengajar ini, dia sudah hafal dengan rumusnya, dengan ini pelajaran itu sudah hafal, nggak perlu lagi merujuk kepada buku. Ini membuktikan bahwa sesuatu yang sudah diasah berulang-ulang akan melekat pada jiwa. Begitu juga dengan ilmu pengetahuan ini. Jadi ada hikmah tersendiri kita belajar tekun supaya ilmu itu melekat pada jiwa. Begitu juga perbuatan pada bulan puasa ini, banyak perbuatan amal-amal yang baik harus kita continue, harus kita ulang-ulang juga setelah Ramadan supaya dia melekat. Saya berikan contoh, misalnya orang berbohong, mungkin kalau kita sering sekali berbohong, mungkin Tuhan akan memaafkan kita. Teman kita kalau kita berbohong mungkin memakluminya sekali. Tapi kalau sudah berulang-ulang berbohong, bohong itu sudah menjadi melekat pada jiwa seorang, sehingga kita mengenal dia itu sebagai pembohong. Si A ini memang pembohong. Karena kenapa? Aktivitas bohong itu sudah melekat pada dirinya. Begitu juga dengan kebaikan. Katakanlah misalnya kita suka memberi. Barangkali berat kita memberi sekali, 2 kali. Tapi kalau kita memberi berulang-ulang, memberi selalu bareng, sehingga kita dikatakan orang dermawan. Karena memberi itu sudah melekat pada diri kita, kita dengan mudah memberi. Memberi kepada orang lain, sehingga sampai kepada tahapan seperti orang-orang ahli hikmah mengatakan, akhlak adalah perbuatan yang lahir dari seorang tanpa diawali oleh proses berpikir. Jadi kita berbuat baik itu tanpa berpikir lagi, sudah otomatis keluar dari jiwa, karena sudah melekat pada jiwa ini. Saya sering mencontohkan, misalnya tiba-tiba ada orang yang meminta kepada kita, meminta-minta, kita berikan. Dengan refleks, langsung memberikan. Atau ada orang kecelakaan di samping kita, di depan kita, kita refleks membantu. Itu akhlak itu harus berada pada tahap seperti itu, tanpa berpikir lagi. Memang sulit, harus dilatih makanya. Kita ketika datang peminta-peminta, kita pikir lagi, ini kayaknya lebih banyak, ini kayaknya bisa bekerja, tapi kenapa harus minta-minta, ini kayaknya pendapatan dia lebih banyak daripada pendapatan saya. Tak banyak kali kita pikir, ini belum level akhlak. Dikatakan akhlak adalah memberikan sesuatu tanpa berpikir. Jadi bagaimana melatih ini? Dengan cara berulang-ulang. Begitu juga ilmu. Ilmu itu harus diulang-ulang, amal juga harus diulang-ulang, sehingga melekat pada jiwa. Ketika melekat pada jiwa, maka dia akan mampu menyempurnakan diri manusia setelah berpisah dengan badan. Jadi aktivitas amal ini yang kita ulang-ulang, ilmu dan amal ini adalah untuk menyempurnakan jiwa kita. Karena jiwa kita tidak pernah mati. Istilah mati apa yang kita pahami istilah mati adalah berpisahnya badan dengan jiwa. Jadi jiwa kita akan tetap hidup, cuma berpindah alam saja. Ketika mengakhiri hidup kita di dunia ini, berpindah ke alam lain, itu yang menyertai kita itu adalah ilmu dan amal. Karena itu sudah melekat pada kita, ilmu dan amal kita. Dan itu akan terus berlanjut sehingga manusia menuju ke akhir kehidupan selama-lamanya di Yaumul Mahsyar nanti. Jadi sebagai kesimpulan bahwa kita perlu banyak belajar tentang semangat orang-orang mencari ilmu, baik di ilmu yang berkenaan dengan agama maupun yang berkenaan di luar agama. Saya pikir saya berikan contoh tadi bagaimana bangsa Persia bisa bertahan seperti ini dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang ada di bawah embargo yang sudah lebih 40 tahun. Tapi pantang menyerah, tetap dengan mandiri sehingga bisa melahirkan ilmu pengetahuan sedemikian rupa. Mudah-mudahan kita juga bisa lebih di atas mereka. Mudah-mudahan kita juga bisa mengambil hal-hal positif dari semangat mencari ilmu ini. Saya pikir demikian saja. Semoga kita bisa menyempurnakan jiwa kita menuju alam akhirat nanti. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.